Baik, langsung saja. Untuk materi yang pertama yang akan saya sampaikan, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan pada puisi rakyat. Nah, di sini banyak sekali contoh-contoh dari pantun ya. Ada pola 1 sampai dengan pola 6. Nah, bisa dibaca misalnya di pola 3 nih. Kita baca ya. Membeli buku di daerah pecinan. Membeli buku lebih dari 1. Janganlah menunda pekerjaan, hindari menyia-nyiakan waktu. Nah, ini salah satu pola dalam pantun ya, di mana antara sampiran baris pertama dan baris kedua itu ada kata-kata yang sama. Ya, membeli bukunya diulang 2 kali. Ya. Kemudian kalau dilihat di sini sampirannya sampiran yang pertama membeli buku di daerah pecinan. Kemudian yang kedua membeli buku lebih dari 1. Itu sampiran. Kemudian isinya, janganlah menunda pekerjaan, hindari menyia-nyiakan waktu. Nah, kalau dilihat dari jenisnya, ini merupakan jenis pantun nasihat ya. Karena nasihatnya di sini jelas, kita jangan sampai menunda pekerjaan dan juga kita harus menghindari menyia-nyiakan waktu. Nah, kemudian kita lihat lagi pola yang selanjutnya, yaitu pola yang kedua ya. Penghasil batik di Yogyakarta, penghasil ulos Sumatera Utara. Kalau kamu memiliki cita-cita, hendaklah mau sedikit sengsara. Nah, sekarang kalau tadi sampiran dan isinya sudah kita bahas ya. Sekarang yang akan saya bahas adalah jumlah suku kata dan rima yang terdapat pada pola 2 ini. Ya, kalau kita perhatikan di sini, untuk sampirannya baris pertama dan kedua ini sampiran. Kita hitung suku kata yang ada di baris pertama. Penghasil batik di Yogyakarta. Jumlah suku katanya adalah kita hitung peng, itu 1 ya. Peng, ha, sil. Dan kata penghasil itu 3 suku kata. Kemudian selanjutnya batik. Ya, itu sudah 5. Di Yogyakarta. Ya, jadi baris pertama ini memiliki 10 suku kata. Ya, ulangi. 1 yang ini peng, kemudian ha, sil. 3 ya. Ba, pat, tik. 5. Di 6. Yok 7. Ya 8. Kar 9. Ta 10. Jadi seperti itu cara menghitung jumlah suku kata dalam satu baris. Kemudian untuk rima, di sini belakangnya A semua nih. Maka disebutnya rima rata atau AA. Nah, tidak berarti harus A semua belakangnya ya. Kalau di sini misalnya U semua nih, tetap saja disebutnya AA. Kalau silang disebutnya AB seperti yang pola 3 tadi. NU kan di sini ya. Itu tidak disebut NU. Tapi tetap disebutnya AB. Nah, itu pola. Kemudian kita lanjut. Yang kedua, menelaah struktur pantun. Oh, tadi pola ya, sekarang strukturnya. Nah, kalau di sini sudah ada contoh, kita baca ya. Ambillah kapas menjadi benang. Ambillah benang menjadi kain. Kalau kamu ingin dikenang, berbuat baiklah dengan orang lain. Ini jelas pantunnya silang, AB. Kemudian sampiran yang baris pertama dan kedua ini. Kemudian yang ketiga, keempat adalah isi. Nah, contoh telaahnya adalah dari kita baca, struktur penyajian pantun 2 larik sampiran dan 2 larik isi pantun. 2 larik pertama merupakan pengantar untuk masuk pada isi larik 3 dan 4. Makna atau isi pada larik 1 dan 2 dengan larik 3 dan 4 tidak berhubungan. Karena memang sampiran dengan isi itu tidak ada hubungan. Ya, jadi sampiran itu hanya sebagai pengantar untuk masuk kepada larik ketiga dan 4. Larik itu sama juga dengan baris ya. Ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan, pantun larik 1 dan larik 2 menggunakan kalimat perintah. Kan ambillah, itu perintah. Larik 1 dan larik 2 merupakan kalimat berdiri sendiri. Larik 3 dan 4 merupakan kalimat saran
dengan pola hubungan syarat atau kalau ya. Nah, pada larik 3 dan larik 4 merupakan hasil. Larik 3 dan 4 merupakan satu kalimat jemuk. Nah, ini contoh telaah nih. Jadi kalau kalian nanti ada tugas untuk menelaah pantun, jadi kalian membuatnya seperti ini. Ya, ditulis seperti ini. Nah, bisa, mudah-mudahan bisa ya semuanya ya. Nah, ini pantun. Sekarang gurindam. Ini contohnya banyak sekali. Ya. Bapak, saya ambil yang terakhir aja nih. Contohnya, apabila hidup selalu berbuat baik, tanda dirinya berhati cantik. Ini contoh gurindam. Sekarang contoh telaahnya. Di sini ada lagi, apabila kelakuan baik berbudi, hidup menjadi indah, tak akan merugi. Nah, contoh telaahnya, struktur penyajian gurindam, 2 larik atau 2 baris. Merupakan isi yang berhubungan. Nah, kalau ini antara yang pertama dengan kedua berhubungan. Kalau tadi pantun antara sampiran dengan isi itu tidak berhubungan. Ya, istilahnya kalau sekarang itu tidak nyambung gitu. Ya, kalau gurindam harus nyambung, harus berhubungan. Larik 1 merupakan syarat terjadinya keadaan pada larik 2. Ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan, gurindam tersebut menggunakan kalimat dengan pola hubungan syarat. Larik 1 apabila. Nah, ya kan? Nah, kemudian pada larik 2 kondisi atau keadaan jika syarat itu dilakukan. Apabila kelakuan baik berbudi, maka gitu ya, hidup menjadi indah, tak akan merugi. Itu kan syarat. Syarat yang pertama dilakukan, maka akibatnya hidup menjadi indah, tak akan merugi. Itu gurindam. Yang terakhir, kita telah struktur dan aspek kebahasaan pada syair. Kita tahu ya, kalau syair itu semuanya merupakan isi. Semua baris merupakan isi. Dan dia harus sama rimanya. Kalian lihat di sini, huruf terakhirnya U semua tuh. Ya, sama. Kemudian ada yang N semua belakangnya. Ya, perteguh jua alat perahumu, hasilkan bekal air dan kayu. Dayung pengayuh taruh di situ, supaya laju perahumu itu. Nah, jadi itu isi semua tuh. 1, 2, 3, 4 itu isi semua. Nah, sekarang kita lihat contoh dari telah syair. Hai muda arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman. Alat perahumu juga kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Sama semua kan? Nah, contohnya di sini telah syairnya, struktur penyajian syair satu bait terdiri atas 4 larik atau 4 baris. Pola rima sama, AAA ya kan? 4 larik syair merupakan isi dan terkait dengan bait-bait yang lain. Ya, jadi semuanya itu merupakan isi dan saling terkait dengan bait-bait yang berikutnya. Kalau ini satu bait nih, satu bait 4 baris atau 4 larik, ya. Nah, ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan, syair tersebut larik 1 menggunakan kalimat untuk menyapa, hai, kan? Kemudian larik 2 dan 3 merupakan kalimat perintah, ya. Kemudian kepada generasi muda yang disapa pada larik 1. Larik 4 pada kutipan syair tersebut merupakan akibat yang akan ditemui jika melakukan apa yang diperintahkan pada larik 2 dan 3. Nah, pilihan kata yang digunakan pada syair tersebut merupakan kata bersifat simbolik dan ungkapan lama. Pilihan kata sangat indah dengan makna yang dalam. Nah, jadi itu merupakan contoh telaah ya dari pantun, kemudian gurindam, dan syair. Untuk selanjutnya nanti akan kita bahas mengenai kaidah kebahasaan dalam puisi rakyat. Ada kalimat perintah, kalimat saran. Ya, ini bisa kalian lihat di buku buku siswanya sudah Bapak siapkan, sudah Bapak sediakan di bahan ajar ya. Kalian sudah download tentunya. Nah, ini bisa kalian buka. Nah, kalau sekarang Bapak bantu untuk menjelaskan. Nah, tapi ini nanti ya. Yang pembahasan itu nanti pada video berikutnya. Oke? Kalau kebanyakan nanti kaliannya jadi pusing. Bapak juga pusing jelasinnya ya. Oke, sampai di sini dulu penjelasan tentang telaah ya dari